Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya, dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat atau memanggil library full kalendernya. Kemudian kita sudah berhasil membuat database kita ya. Lalu kita sudah berhasil menampilkan datanya ke kalender kita ya. Nah, jadi ini data yang dari database kita sudah berhasil panggil. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan teman-teman simak dulu dan ikutin ya. Kalau sudah selesai baru kita lanjut ke video yang sekarang ini. Oke, di sini silakan teman-teman buka kembali text editornya, kemudian jalankan aplikasinya ya, atau program full kalendernya. Kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini silakan teman-teman buka index.php ya. Sini kita akan lanjutkan ya. Terakhir kita sudah sampai di sini. Select helper ini, koma. Di bawahnya kita akan panggilkan seperti ini. Kita ketikkan select, kemudian titik ya. Lalu di situ kita panggil function. Nah, ini kita akan persiapan untuk simpan data ya. Function, kemudian di sini kita deklarasikan variabel atau parameternya adalah start atau tanggal mulai ya, kemudian end atau tanggal selesai, lalu di sini all day ya. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kita buka sama tutup kurung kurawal. Di dalamnya kita akan tampilkan pesan input ya. Nah, pesan input itu yang tadi masukkan judul kegiatan seperti itu. Caranya gimana? Kita deklarasikan dulu variabel title ya atau judul sama dengan from. Nah, ini kita manfaatkan JavaScript ya. From, kemudian hati-hati penulisan from, lalu di dalamnya adalah label atau kata-kata kita. Nah, labelnya adalah masukkan judul kegiatan. Seperti itu. Kalau sudah, silakan di save dulu ya, titik koma, silakan di save, kemudian kita jalankan dulu ya. Nah, jadi ketika kita klik, nah di sini akan ada keterangan atau pesan input ya, masukkan judul kegiatan, misalnya apa. Oke. Nah, di sini ketika kita oke, belum tersimpan ya. Nah, namun kita sudah berhasil menampilkan pesan inputnya. Kita lanjutkan ya. Di bawah sini kita buat pengujian ya. Jika title ya, artinya jika judulnya tidak kosong ya, maka di dalamnya kita akan buat seperti ini ya. Kita akan tampung tanggal yang dipilih ke dalam variabel ya, ke dalam variabel start yang tadi ya, start dan end. Nah, tanggal mulai sama tanggal selesai ya. Nah, mana di sini kita deklarasikan var start sama dengan ya, hati-hati ya, string, kemudian dot full kalender ya, kemudian dot format date ya, format D-nya huruf besar, format date, kemudian di sini kita panggilkan variabel startnya, koma, lalu format tanggalnya ya, kita mau tahun, kemudian bulan, lalu DD ya, YMMDD ya, artinya tahun, bulan dan tanggal, lalu koma, HH ya, ini untuk jamnya ya, H kemudian MM baru SS ya, jadi jam, menit sama detik ya, seperti itu. Kalau sudah silakan di save ya, jangan lupa titik koma. Ini kita copy aja, kita copy kemudian pastekan di bawahnya. Nah, di sini kita ganti ya, dari start menjadi end, kemudian ini tetap, ini start jadi end. Oke, kalau sudah silakan di save. Lalu di bawahnya kita akan siapkan perintah Ajax ya. Nah, di sini kita menggunakan Ajax untuk lempar data
kita akan menggunakan perintah ajak lempar data untuk disimpan ya. Nah, disimpan seperti ini. Nah, gimana cara menggunakan ajak? Caranya simbol dolar atau string, kemudian dot ajax ya, kemudian buka tutup kurung, di dalamnya buka tutup kurung perawal, enter ya. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan titik koma ya. Nah, seperti itu. Lalu kita panggilkan URL ya. URL-nya di mana? Nah, ini kita huruf kecil aja. URL-nya adalah kita kasih nama nanti itu simpan ya. Simpan titik PHP. Kemudian koma. Lalu tipenya adalah post ya. Nah, jadi kita akan buat tipenya post. Kemudian datanya yang akan kita lempar adalah buka sama tutup kurung kurawal ya. Ini data buka sama tutup kurung kurawal. Kemudian yang pertama adalah title ya. Title yang sudah kita deklarasikan di atas. Title. Kemudian koma. Nah, jadi ini adalah field atau variabel yang akan kita lemparkan ke simpan titik PHP ya. Title kita samain aja ya. Kemudian yang kedua adalah star ya. Yang ketiga adalah n. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Jadi ada 3 variabel yang akan kita lemparkan ke dalam simpan titik PHP nantinya. Nah, ini yang akan disimpan ke dalam database. Yang pertama adalah judul, kemudian tanggal mulai, kemudian tanggal selesai ya. Star, kemudian n. Oke, kalau sudah, di bawah sini kita tambahkan koma ya. Bukan koma, kemudian di bawahnya kita akan tampilkan seperti ini. Jika sukses, kita panggil function. Nah, kalau misalnya sukses, kita panggilkan function seperti ini ya. Jadi jangan lupa buka sama tutup kurung biasa, kemudian buka tutup kurung kurawal ya. Lalu di dalam sini kita tambahkan keterangan jika simpan sukses, refresh kalender ya. Nah, kita akan perintahkan refresh kalender dan tampilkan pesan sukses. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita panggilkan variabel kalender ya. Kemudian kita panggilkan full kalender. Di sini buka sama tutup kurung biasa. Di dalamnya kita akan ketikkan seperti ini. Ref batch tulisannya batch, kemudian event. Nah, ini kita harus hati-hati ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu, nanti kita coba ya. Lalu di sini alert ya, pesan simpan ya, pesan sukses ya. Di sini simpan sukses. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita akan uji untuk simpan datanya. Namun sebelumnya kita buat dulu file untuk simpan data ini ya, simpan titik PHP. Silakan teman-teman klik kanan lagi di sini, new file. Kita buatkan file simpan titik PHP. Oke, kalau sudah kita buatkan atau kita panggil tag PHP. Lalu kita panggil koneksi ya, koneksi database, include koneksi titik PHP. Kemudian di bawah sini kita akan uji dulu ya. Nah, kita uji if iset ya, jika iset kemudian string post ya, string post lalu title. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita uji ya, apakah judulnya ada atau judulnya tidak kosong lah ya, anggaplah seperti itu. Jadi jika judulnya tidak kosong atau jika string post title itu isinya ada, maka di bawah sini kita akan buatkan simpan data ya. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja buat MySQL query, kemudian kita panggil koneksinya, koneksi, koma. Lalu gimana perintah insert
into, kemudian nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah events, kemudian langsung aja lah ya kita buat seperti ini, events. Lalu yang mau disimpan apa? Yang mau disimpan adalah yang pertama ID ya. ID kita kan auto increment, kita biarkan kosong aja seperti ini, kemudian koma, lalu kita tambahkan string post, lalu di sini kita isikan title. Nah, kita buatkan seperti ini ya. Nah, jadi hati-hati nih, ini kan sudah ada petik satu, berarti di tengah-tengah sini tidak perlu. Nah, ini kan menggunakan titik satu ya di tengahnya ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu, atau mau lebih gampangnya kita buatkan beginilah ya, kita buatkan variabel aja. Jadi sini title sama dengan string post, lalu di sini title, kemudian start ya sama dengan string post start. Nah, seperti itu. Lalu end sama dengan string post end. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal panggil variabelnya ya. Panggil variabelnya yang pertama adalah title, kemudian koma, star ya, lalu koma, n, variabel n. Oke, kalau sudah kita buat aja seperti itu. Kalau sudah silakan di save ya, cukup seperti ini. Insert into event, kita coba dulu. Kalau sudah, sini di refresh ya, di refresh, kemudian kita coba misalnya di tanggal 14 ya, tanggal 14 ini kita akan buat rapat ya, misalnya rapat Zoom. Kalau sudah oke, simpan sukses. Nah, datanya tidak muncul nih. Oke, kita coba dulu, kita cek dulu apa kesalahannya ya. Ini kita ajak, kemudian simpan, post, title, start, end. Oke. Oh sorry ya. Nah di sini harusnya insert into event values. Nah jadi hati-hati. Nah values, nah, baru apa yang mau disimpan gitu ya. Oke, nah jadi ini query-nya hati-hati ya. Saya sempat lupa. Oke, kalau sudah silakan di refresh. Kita coba lagi. Misalnya ini seminar ya, seminar Zoom. Kalau sudah oke, simpan sukses. Nah datanya sudah masuk ya. Jadi kita sudah berhasil ya untuk menampilkan atau menambah datanya. Misalnya di sini tanggal 18, 19, 20. Di sini kita isikan kegiatannya, misalnya cuti ya, cuti tahunan, acara nikahan misalnya ya. Kemudian oke, simpan sukses. Nah di sini sudah muncul ya, cuti tahunan acara nikahan. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk simpan datanya. Sekarang kita mau gimana caranya kita bisa edit ya. Anggaplah tanggal 14 ini seminar Zoom ini saya pindahkan ke tanggal 16. Nah, namun di sini sudah bisa pindah. Tapi ketika kita refresh, datanya hilang atau datanya kembali ke tanggal 14. Nah, itu gimana caranya kita buat dia bisa pindah ya. Nah, jadi ketika kita share begini, dia otomatis langsung terupdate ya ke dalam database-nya. Oke, jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk simpan data ya. Jadi kita sudah berhasil simpan data ke dalam database ya. Jadi ketika kita pilih tanggalnya, kemudian kita inputkan judulnya, judul kegiatannya, kita oke, maka dia akan simpan sukses ya. Nah oke, jadi untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini untuk simpan data. Kita akan lanjutkan edit dan hapusnya di video selanjutnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.